ketemu lagi bersama Kak Lydia dan bersama Meci tadi. Aku istimewa. Mei, ngomong Mei. Mei. Mecita. Kenapa dengan Mecita? Mei. Mei. Aku lelah, makanya ngalamun. Oh, Mecita lelah, jadi dia ngelamun. Iya, Kenapa, Mei? bayangkan Kak, bayangkan semua. Aku itu harus les ini, les itu, les ini, les itu. Banyak sekali Kak, aku lelah. Mecita. Ah, iya. Kamu kenapa sampai begitu? Kenapa Kak? Aku harus les terus dan terus. Adik-adik di rumah ada yang mengalami seperti Mecita? Lesnya banyak sekali. Dari Senin sampai Senin. 24 jam per 7. Enggak gitu Kak. Oh enggak gitu. Jadi ya enggak 24 jam per 7 Toyo. Kan ada jam bobo. Oh iya ada jam tidur ya. Lesnya banyak. Terus lelah. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu doang yang gak ada. Pertanyaannya, kenapa Mecita harus les segitu banyaknya? Iya. Temanku loh Kak. Enggak begitu kok. Mei, kita les itu kan juga enggak dari pagi sampai malam kan. Pagi kita sekolah, ketemu teman-teman. Kamu happy kan? Iya, kalau itu aku happy. Nah, kamu bisa sekolah, ketemu teman-teman, happy. Itu refresh kan berarti. Jadi les tuh sebenarnya cuma berapa jam sih? 2 jam. 2 jam. Oke lah ya. Tapi lelah aku Kak, lelah. Iya, sudah. Ini mengomel. Oh iya dong. Karena itu gak habis lesku itu. Setiap hari. Iya, setiap hari. Tapi cuma 2 jam loh, Mei. Kapan berakhirnya Kak? Aku sudah naik kelas, tetap les. Sudah naik kelas tetap les. Iya, Karena ketika kamu naik kelas, pelajarannya kan juga semakin sulit. Kalau Mecita nggak les, bisa belajar sendiri, dapat nilainya bagus. Ya udah, kalau gitu bisa nggak usah les. wah aku bingung kalau nggak les Kak. Kalau nggak les bingung. Iya, nggak ngerti aku pelajarannya. Berarti kan memang harus dibantu les, Mei. Nih. Kak Lydia ingatkan lagi. Buat adik-adik di rumah juga. Hari Minggu kemarin, sama loh kondisinya tuh bangsa Israel itu juga mengomel ketika sudah Tuhan buat amazing itu ya, laut terbelah, wow gitu ya. Terus mereka berjalan selama 3 hari di Mara, tidak ada air. Mereka kepanasan, kehausan, terus mereka mulai mengomel. Oh, loh aku ya mengomel Kak, haus kok. Padahal tidak jauh dari Mara, itu tuh nanti ke Elim. Ke Elim itu ada air. Ada pohon-pohon kurma. Oh, bangsa Israel kurang sabar itu Kak. Bangsa Israel kurang apa, Mei? Kurang sabar. Kurang sabar. Jadi Mecita juga bisa dong bersabar sedikit lagi. Nah, aku bersabar untuk apa? Bersabar untuk apa? Ketika les yang tadi kamu bilang banyak itu ya setiap hari itu kamu bersabar sedikit. Karena ketika kamu rajin les, terus ulangan nilainya bagus gak? Bagus dong. Nah, itu upahnya. Ketika kamu bersabar dalam sebuah proses, itu pasti ada hasilnya. Dan hasil pasti tidak akan mengecewakan kalau kamu melakukan usaha itu dengan sungguh-sungguh. Betul gak adik-adik? Contoh nih, Kak Lydia jadi ingat. Seorang atlet Indonesia. Aku mau nebak. Siapa? Enggak tahu.
Loh, tadi katanya mau nebak. Ya clue-nya tambahin toh Kak. Oke. Seorang atlet Indonesia, atlet cabang olahraga bulu tangkis. Oh, terus Kak, nggak jadi nebak, aku dengerin aja deh. Nah, kalau atlet bulu tangkis nggak mungkin latihan 1 bulan, besoknya pertandingan. Pasti latihannya bertahun-tahun loh Me. Setiap hari latihan di lapangan ya, bisa mukul ratusan, mungkin sehari ratusan kok. Apakah mereka capek? Pasti. Terus mereka menyerah. Kalau mereka menyerah, mereka nggak akan ada di pertandingan internasional. Oh ya dong, betul. Nah, atlet yang satu ini, dia berlatih sampai dia bisa mendapatkan berbagai macam penghargaan dari kejuaraan bulu tangkis ganda putri. Wah, aku tahu. Yang ini nih, Kak Grisya Poli bukan Kak? Sama Kak Apriani Rahayu? Iya. Kenapa ya Kak Grisya Poli dan Kak Apriani Rahayu ini ya? Mereka kemarin dapat ini loh Kak, emas, medali emas. Kapan? Olimpiade tahun dulu. Ya, pada Olimpiade 4 tahun lalu. Mereka mendapatkan medali emas. Apakah mereka mendapatkan medali emas ini dengan mudah? Pastinya tidak. Dengan latihan yang ekstra keras, ya, bertahun-tahun, mereka bisa akhirnya berhasil mendapat medali emas dalam Olimpiade. Bagi Kak Grisya Poli sendiri, itu juga penyertaan Tuhan. Ini contoh yang sangat baik adik-adik. Ketika dia berusaha melakukan yang terbaik di dalam latihannya dan dia tidak lupa menyertakan Tuhan di dalam hidupnya. Pernah gagal nggak? Pernah. Kalau adik-adik baca nanti cerita tentang Kak Grisya Poli ya, dimanapun itu, dia pernah gagal. Tapi kegagalan itu tidak membuat dia terus patah semangat. Atau bahkan dia mundur dari kejuaraan-kejuaraan. Nggak mau tanding lagi. Nggak gitu. Bangsa Israel sempet tuh bilang, udahlah Musa kalau kayak gini ngapain kita keluar dari Mesir, mending kita di Mesir aja, mending kita mati di Mesir. Padahal Allah sudah melakukan hal yang luar biasa. Nah, mari kita belajar seperti Kak Grisya Poli ini ya. Terus berlatih sampai kapan? Bertahun-tahun mungkin dia juga nggak tahu ujungnya sampai mana. Sampai pada akhirnya dia berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade. Aku tahu sekarang Kak. Jadi aku akan terus belajar supaya aku mendapatkan nilai yang bagus. Dan nantinya nilai yang bagus itu bisa membantu kalian masuk ke sekolah lanjutan yang kalian ingin. Ya kan? Adik-adik kalau SD nanti bisa masuk ke SMP yang kalian pengen. Atau yang SMP masuk ke SMA yang kalian inginkan. Nanti SMA masuk lagi ke universitas yang kalian inginkan. Atau bahkan bisa dapat beasiswa.
ke luar negeri? Iya aku mau. Kemana? Ke Afrika. Oh, Mesita mau ambil beasiswa ke Afrika. Tak doain loh, Me. Ke Afrika. Aduh takut aku Kak, jauh sekali. Kalau gitu, teruslah berlatih, teruslah belajar, Me. Dan adik-adik di rumah, supaya kalian juga mendapatkan hasil yang baik. Karena setelah marah, setelah sesuatu yang pahit, di depan ada elim. Ada sesuatu yang manis menanti di sana. Itulah janji Tuhan buat kita. Amin. Sampai ketemu aku Isema selanjutnya. God bless you. God bless you. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur.